Kalau sama Samsung A14, bagusan mana? Oke, kita mulai dari bulan rilisnya dulu. Samsung A14 4G ini merupakan tipe Samsung yang keluarannya di bulan Maret 2023, sedangkan Oppo A58 4G ini merupakan tipe Oppo yang rilisnya di Juli 2023. Jarak perbandingan rilisnya kurang lebih di 4 bulanan. Untuk kedua handphone ini dari segi harga selisihnya dikit, cuma beda 100.000 aja. Samsung A14 4G yang saya bahas ini, RAM-nya 6GB dengan storage 128GB di harga Rp2.600.000. Sedangkan untuk Oppo A58 4G RAM 6GB dan storage 128GB dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Selisih 100.000 dengan kategori RAM dan storage yang sama. Oke, yang pertama kita bandingkan dari segi layarnya dulu. Oppo A58 menggunakan konsep layar udah pansol display di tengah dengan ukuran layar 6,72 inch. Full HD Plus di 1080x2400 pixel dengan panel IPS LCD dan refresh rate-nya di 60Hz dan memiliki color gamut di IP3 100%. Kemudian untuk Samsung A14 4G menggunakan konsep layar masih water drop screen dengan ukuran layar 6,6 inch, Full HD Plus di 1080x2408 pixel dengan panel PLS LCD. Ini panel dari Samsung punya dan refresh rate-nya di 60Hz. Untuk layar, Oppo A58 bezelnya lebih tipis dibanding A14. Untuk layar lebih unggul A58 dari jenis layarnya dan akurasi warnanya yang lebih tinggi. Kalau saya lihat panel PLS LCD ini yang katanya buat lawan IPS LCD ini, saya putar resolusinya sama-sama di 720 pixel. Hasil dari panel PLS LCD ini hasilnya kurang HD. Dari segi desain belakang, kedua handphone ini sama-sama desainnya desain premium. Yang dimana nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Untuk Oppo A58 ini kayak ada kristal halus tapi di dalam permukaan. Sedangkan Samsung A14 4G ini memiliki garis vertikal yang ketika digenggam nggak terlalu licin. Kita lihat bagian kiri di sini sama ada tombol volume up, volume down, dan ada tombol power yang sama-sama ngerangkap dengan side fingerprint. Untuk sebelah kanannya juga sama ada slot SIM-nya yang masing-masing triple slot. Untuk atasnya polos dan bagian bawahnya ini ada jack audio, mikrofon, charger yang udah Type-C, dan speaker. Untuk hasil speakernya nanti kita bahas. Untuk desain, sama-sama menggunakan retro. Bedanya, A58 di bagian backdoor-nya ada 2,8D-nya di bagian ujungnya, yang nyaman ketika digenggam. Beda dengan A14, di mana bezel dan backdoor-nya membuat sudut yang lumayan kerasa ketika digenggam. Tapi A14 ini bagian backdoor-nya lebih solid. Selain itu, A58 juga udah ada internal proteksinya, IP54, sedangkan A14 belum ada internal proteksinya. Untuk bobotnya, Oppo A58 ini di 192 gram dan ketipisannya di 7,99 mm. Sedangkan Samsung A14 bobotnya di 201 gram dan ketipisannya di 9,1 mm. Lanjut ke spesifikasinya. Untuk Oppo A58 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, sedangkan Samsung A14 4G menggunakan Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer. Untuk OS-nya, Oppo A58 berbasis Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13.1, sedangkan Samsung A14 4G berbasis Android 13 dengan antarmuka One UI Core 5.1. Untuk skor Antutu yang dihasilkan, Oppo A58 menghasilkan di angka 281 ribuan, CPU-nya di angka 91 ribuan, dan GPU-nya di angka 49 ribuan. Sedangkan Samsung A14 menghasilkan di angka 199 ribuan, CPU-nya di angka 62 ribuan, dan GPU-nya di angka 32 ribuan. Jadi, bisa dikatakan Oppo A58 dari segi performa lebih unggul. Oh my god! Wow! God, please, no! 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 Untuk sensor, Oppo A58 ini terbilang lengkap, di mana salah satunya ada sensor gyro. Ya, walaupun software daripada A14 yang dimana sensor gyro-nya ini nggak ada. Untuk kedua handphone ini sama-sama memiliki fitur NFC, jadi kalian bisa cek saldo e-money atau e-tol dengan mudah.
Oke, untuk audio dari speaker Oppo 58 udah dual stereo speaker dan volume up-nya mampu di 300%. Beda dengan Samsung A14 yang speakernya masih mono. Untuk audio, Oppo A58 lebih unggul. Untuk baterai, Oppo 58 4G ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh dengan charger 33 watt Super VOOC. Sedangkan A14 ini dibekali baterai 5000 mAh dengan daya charger hanya 15 watt aja. Untuk pengecasan di sini Oppo 58 lebih unggul dan terbilang lebih ngebut dan juga aman. Oke, kita coba tes kecepatan kedua handphone ini. Biar lebih enak, kita percepat aja. Kedua HP ini saya tes game Mobile Legends. Di sini ketika buka settingannya, Oppo A58 untuk grafis mentok di tinggi dan refresh rate-nya juga di tinggi. Sedangkan Samsung A14 settingan grafisnya bisa di ultra dan refresh rate-nya di tinggi. Agak heran aja dengan A14 ini ketika setel YouTube resolusinya itu kurang HD. Tapi ketika tes game Mobile Legends ini dapat settingan grafisnya di ultra. Plusnya lagi nih, si Samsung A14 selama main game 9 menitan hanya konsumsi daya baterai 2%, sedangkan Oppo 58 memakan daya baterai 3%. Tapi ini semua tergantung kondisi HP masing-masing. Dari apa yang saya rasakan untuk performa A58 ini lebih oke dan saya jujur aja Oppo 58 ini lebih mantap aja dan agak puas untuk layar udah pansol ditambah lagi dengan bezel yang lebih tipis dibanding Samsung A14 yang masih waterdrop dan bezelnya agak tebel. Lanjut ke bagian kameranya. Oppo 58 dibekali dual kamera, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera mono. Sedangkan Samsung A14 dibekali triple kamera, 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera, Samsung A14 ini lebih unggul, tapi coba kita lihat perbandingannya. Untuk hasil keduanya di sini terlihat warna yang dihasilkannya berbeda. Terutama untuk Oppo 58, kepekatan warnanya, saturasinya agak naik, dan seperti ada tambahan polesan warnanya. Dalam hal keakuratan warna tentu menjadi satu hal yang cukup untuk dimenangkan oleh Samsung A14 4G ini. Tapi nggak sedikit juga yang suka dengan hasil foto Oppo 58 ini yang seperti udah siap aja upload ke sosial media. Sesuaikan saja gimana selera kalian, lebih suka yang mana. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps. Terus yang kedua ada format 720x30 fps. Untuk kedua handphone ini juga nggak ada yang namanya stabilizer. Cuman kalau saya lihat di bagian Samsung A14 4G ini itu ada kamera wide-nya. Nanti saya bakal coba ya. Oke, untuk audio itu udah saya untuk audio ini saya pakai Oppo A58 4G dulu. Gimana hasilnya? Kedua handphone ini belum ada yang namanya stabilizer ya. Oppo 58 v Samsung A14 4G.
Ini yang saya bahas, varian RAM 6GB, storage-nya 128GB. Kalau nggak salah harganya 2.600.000 atau enggak 2.700.000-an. Gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri. Oke, saya bakal coba agak lari ke sana. Mau lihat tingkat kestabilannya semana. Untuk Samsung A14 4G, kamera wide-nya saya aktifkan. Untuk audionya ini saya pakai audio Samsung A14 4G. Agak jarang juga sih harga 2,5-an yang masih pakai kamera wide angle ya. Lanjut kamera depannya, Oppo A58 dibekali kamera selfie 8 megapiksel. Sedangkan Samsung A14 dibekali kamera selfie 13 megapiksel. Samsung A14 megapikselnya lebih tinggi, tapi coba kita lihat hasilnya. Untuk kualitas kedua HP ini perbedaannya nggak terlalu jauh. Sedikit perbedaan di sini terlihat, A58 saturasinya agak naik, dan entah kenapa tingkat detailnya Oppo A58 ini lebih dapat, padahal cuma 8 megapiksel. Untuk cutting potretnya di sini terlihat Oppo A58 kurang rapi dibanding Samsung A14. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080x30 fps. Kamera depan sama aja, cuman 1080x720 dan 30 fps. Untuk audionya ini saya pakai yang Samsung A14 4G. Gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri. Oke, saya bakal tes tingkat kestabilannya juga. Kalau saya lihat di sini Oppo A58 itu agak kuning dibanding Samsung A14 dari segi layarnya. Cuman saya nggak tahu, kalau udah dimasukin ke aplikasi biasa beda sih. Biasanya ini efek dari layar. Oke, saya bakal coba tes agak berjalan. Coba membelakangi cahaya matahari. Parahan mana yang backlightnya? Dari semua aspek yang saya bahas tadi, gimana menurut kalian? Oppo A58 ini yang dibanderol dengan harga Rp2.500.000. Apakah menarik? Walaupun ada beberapa yang kurang. Salah satunya, nggak ada kamera ultrawide. Tapi selain dari itu, Oppo A58 juga udah dapat diandalkan dari segi kebutuhan, terutama di layarnya yang lebih kekinian dan luas. Kemudian dari segi performa yang lebih kencang dan charger yang lebih cepat pengisian dayanya. Sedangkan Samsung A14, hal yang menariknya adalah kamera ultrawide yang dimana harga 2 jutaan jarang banget di merek lain ada kamera ultrawide-nya. Selain dari itu juga konsumsi baterai yang cukup lebih hemat dibanding Oppo A58 pas di tes game Mobile Legends tadi. Mungkin segitu aja tentang video pembahasannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.